Saya tuh orang yang nggak terlalu ingin ikut campur ke politik ya, tapi kali ini saya mesti bersuara karena saya melihat kok kayaknya udah mulai gerakannya udah nggak begitu. Setelah Pilpres 2024, sistem politik Indonesia akan melalui proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi Indonesia telah berjalan pada trek untuk mencapai cita-cita bernegara, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk memperkuat sistem demokrasi. Masyarakat dan akademisi akan terus mengkritisi sistem demokrasi yang dijalankan pemerintah, dan solusi terbaik adalah perlu mengkaji ulang terhadap Undang-Undang 1945 untuk adendum Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, pemilu nasional, pemilihan presiden, DPRD, DPD, dan juga pilkada serentak pada tahun 2024. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Gubernur Lemhanas RI Andi Wijayanto menyebutkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mematangkan demokrasi dengan pemilu yang berturut-turut hingga tahun 2029. Tujuan demokratisasi yang menguatkan sila ketiga dapat membantu menguatkan peradaban politik yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang juga diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan sosial dengan prinsip keadilan. Pada dasarnya, Indonesia sudah berevolusi dari pemerintahan yang non-demokratis sampai tahun 1998 dan pemilu setelah reformasi, setelah meningkatnya indeks Indonesia secara signifikan. Tetapi dengan COVID-19, semua negara mengalami regresi demokrasi dan Indonesia juga tidak menjamin demokrasi yang matang. Pemilu 2024 merupakan agenda krusial dalam menuju kematangan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi merupakan tahap di mana prinsip-prinsip demokrasi sudah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik, dan pemilu tidak lagi hanya bersifat prosedural tetapi substansial. Pada 2010, Profesor Edward Aspinall dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Australian National University menerbitkan sebuah artikel berjudul The Irony of Success. Dalam penelitiannya, Aspinall meramalkan bahwa setelah rezim Soeharto jatuh tahun 1998, Indonesia akan kesulitan dalam mewujudkan demokrasi karena dua alasan utama. Yang pertama, ada penempatan purnawirawan dan pejabat aktif TNI dan Polri dalam struktur eksekutif. Dan yang kedua, penempatan menteri-menteri dan partai pemenang suara terbanyak di DPR RI. Ini adalah dua prinsip yang masih terbawa dari pemerintahan Orde Baru. Ternyata, pada era demokrasi sekarang ini, pola pemerintahan ala Orde Baru justru semakin berkembang, mewujudkannya dalam bentuk praktik dinasti politik, jaringan patronis, orang-orang kuat daerah, local strongman, dan privilege. Praktik tersebut makin terlihat dewasa ini, terutama dalam perhelatan pemilihan presiden atau pilpres di 2024. Proses penentuan paslon tersebut dipenuhi dengan intrik politik yang luar biasa. Bukan hanya elit partai yang bermanuver, tapi juga pejabat eksekutif dan yudikatif yang terlibat, bahkan sampai mengubah peraturan perundang-undangan. Pengabulan gugatan terkait batas minimal usia calon presiden atau wakil presiden dan penolakan gugatan batas usia maksimal calon presiden 70 tahun hanyalah beberapa contohnya.
Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan dan akan mengancam kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 4 alasan mengapa pemilu 2024 ini menjadi ujian jika tidak ancaman bagi demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang ada misalnya dinasti politik, konflik kepentingan, mengandalkan usia dan mengabaikan kaderisasi, dan meritokrasi jadi barang langka yang ada di Indonesia ini. Menurut Aspinall, fenomena dinasti politik dimulai dengan munculnya keluarga politik, yakni ketika lebih dari satu anggota keluarga terpilih dalam jabatan politik. Suatu politik keluarga hanya dapat dianggap sebagai dinasti politik jika ia berhasil memperluas pengaruhnya di berbagai level pemerintahan. Dan jika setelah masa jabatannya berakhir, ada anggota keluarga yang menggantikannya. Di Indonesia, fenomena dinasti politik menjadi semakin marak, baik di tingkat daerah maupun nasional. Untuk pejabat daerah misalnya terdapat dinasti politik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Hoshia dan mantan Bupati Kutai Kartanegara yaitu Rita Widiasari. Sedangkan di tingkat nasional ada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah dinasti politik Presiden Joko Widodo. Maraknya fenomena dinasti politik ini, menurut Profesor Politik Komparatif dari Universitas London di Inggris, Michelle Bahler menceritakan adanya masalah dalam sistem politik Indonesia. Lebih lanjut lagi ada yaitu dinasti politik yang begitu luas adalah refleksi dari rusaknya integrasi demokrasi, dominasi jaringan klientelistik dan jaringan informal atas partai politik, serta kegagalan dalam reformasi akibat kuatnya perilaku koruptif dan predatoris. Dinasti politik telah menjadi masalah yang sulit dihilangkan di Indonesia. Prabowo sendiri mengakui bahwa hampir semua partai politik di Indonesia memiliki jejak dinasti politik. Tetapi sayangnya situasi ini tidak dianggap sebagai masalah serius. Padahal dinasti politik itu bisa merusak prinsip meritokrasi atau berlandaskan pada prestasi dan kompetisi dan persaingan yang ada dalam politik serta kualitas kaderisasi partai politik itu sendiri. Saat ini tampaknya pemerintah dan jaringan dinasti politiknya telah menguasai arena penting, yakni ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hanya satu arena yang belum dikuasai sepenuhnya, yaitu media. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia capres-cawapres adalah bukti nyata adanya konflik kepentingan di tubuh lembaga peradilan. Sebelum memilih presiden saja, Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman mampu mempengaruhi putusan hakim agar Gibran anak sulung Jokowi yang notabene adalah keponakannya sendiri lolos untuk memenuhi syarat maju dalam kontestasi Pilpres. Bayangkan saja jika hasil pemilu nanti tidak menguntungkan bagi pasangan Prabowo Gibran, sangat mungkin Mahkamah Konstitusi juga bisa mempengaruhi putusan sengketa hasil Pilpres yang kemungkinan akan diajukan paslon tersebut. Namun setelah kita telusuri lagi memang benar adanya. Namun sebelum kontroversi kepentingan politik keluarga Jokowi ini, Indonesia juga sudah dikenal dengan banyaknya pejabat yang terlibat dalam konflik kepentingan dalam kontestasi politik. Suatu studi mengungkapkan adanya konflik kepentingan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2008. Presiden SBY disebut menggunakan kekuasaannya untuk memastikan kemenangan Ahok. Berdasarkan penelitian itu, kala itu SBY diduga menggunakan kewenangannya untuk merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
menyelidiki dan menahan Syaukani, lawan terkuat AFI, atas dugaan peningkatan biaya studi kelayakan pembangunan Bandara Kutai Kartanegara dan pengadaan lahan untuk fasilitas baru yang diusulkan pemerintah daerah. Dengan penangkapan Syaukani oleh KPK, AFI berhasil melanggang menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Meskipun dengan kontestasi politik yang sangat sengit. Meritokrasi atau cara memperoleh kekuasaan berdasarkan prestasi, kecerdasan, dan usaha seharusnya menjadi salah satu cara utama untuk mencetak pemimpin masa depan. Melalui meritokrasi, pemimpin dapat membangun struktur pemerintahan yang didasarkan pada kemampuan dan prestasi individu, bukan hanya berdasarkan faktor politik atau nepotisme. Pada era ketidakpastian global saat ini, penting jalur meritokrasi agar ia benar-benar memahami pengetahuan akan tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ekonomi global, dan krisis kesehatan. Jika ia paham, ia akan dapat membuat keputusan yang bijak dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu, kelompok, atau golongan. Kita semua pasti setuju bahwa Indonesia tidak kekurangan figur publik hebat yang lahir dari meritokrasi seperti Dahlan Iskan, Rahmat Gobel, dan Chairul Tanjung. Namun, partai politik agaknya akan sulit menyadari ini kembali selama masih fokus pada tokoh yang diperlukan hanya untuk menggeret elektabilitas partai tersebut. Pasca pemilu, penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi merupakan tahap di mana prinsip-prinsip demokrasi sudah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik dan sistem pemerintahan negara. Arah demokrasi Indonesia hingga saat ini telah mengantarkan kita pada tahap konsolidasi demokrasi, di mana pemilu tidak lagi hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial. Hal ini mulai terlihat sejak pemilu 2014, 2019, hingga 2024. Peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan media menunjukkan penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang sukses merupakan indikator penentu yang akan membawa konsolidasi demokrasi ke tahap berikutnya, yaitu demokrasi yang matang. Studi yang dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI menyatakan bahwa tujuan demokratisasi yang berjalan saat ini adalah untuk mewujudkan demokrasi matang pada 2029. Maka dari itu, pemilu 2024 merupakan agenda krusial dalam tahapan konsolidasi demokrasi karena menandakan satu langkah lagi menuju pematangan demokrasi. Pada tahapan ini akan terbuka peluang besar bagi perjalanan demokrasi Indonesia karena kematangan demokrasi akan diiringi dengan penguatan institusionalisasi, good governance yang optimal, dan kepastian hukum yang kuat. Terdapat beberapa upaya untuk menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu dalam membangun fondasi yang kokoh menuju pematangan demokrasi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik pasca pemilu. Isu pemilu curang yang penuh polemik dan menjadikan masyarakat terpolarisasi sangat membutuhkan pelurusan informasi. Munculnya kesadaran kolektif dalam pengawal isu-isu politik pasca pemilu menunjukkan kepercayaan publik pada proses demokrasi yang berjalan. Akses informasi yang transparan dan mudah diakses menjadi salah satu upaya menjaga harapan demokrasi.
Yang kedua, adaptasi teknologi dalam penyebaran informasi dan pengelolaan sistem komunikasi sebagai upaya transformasi digital mendukung berjalannya konsolidasi demokrasi. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan. Peran-peran badan-badan dan instansi pemerintahan haruslah berintegrasi sesuai tupoksi mereka masing-masing. Efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga demokratis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan publik perlu menjadi perhatian utama. Yang keempat, sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan perlunya penguatan kepastian hukum. Penguatan kepastian hukum ini mencerminkan independensi dan integritas penegak hukum, regulasi, serta lembaga hukum itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pemilu 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia dengan berbagai tantangan dan peluang ke depan. Pemilu ini akan menguji kematangan demokrasi suatu negara dan efektivitas budaya politiknya. Penting untuk mengatasi kelemahan di berbagai bidang seperti berekspresi, berserikat, peraturan hukum, dan budaya politik untuk memperkuat landasan demokrasi. Peran pemuda juga sangat penting sebagaimana disoroti dalam sumber-sumber yang lain sangat penting dalam membentuk landscape politik di masa depan. Pemilih muda yang merupakan mayoritas pemilih diharapkan memainkan peran penting dalam pemilu dan pemilu selanjutnya. Keterlibatan dan partisipasi mereka sangat penting bagi demokrasi yang dinamis dan inklusif. Selain itu, penekanan pada kampanye yang sehat, debat yang berkualitas, dan penggunaan teknologi dalam proses pemilu merupakan aspek kunci yang dapat meningkatkan proses demokrasi pasca pemilu 2024. Mendorong peralihan ke arah politik berbasis isu, mendorong integrasi dalam kampanye, dan memanfaatkan teknologi untuk wacana politik yang transparan dan inklusif merupakan hal yang penting bagi evolusi sistem politik Indonesia. Pasca pemilu 2024, Indonesia berada pada titik kritis di mana upaya mengatasi tantangan yang ada, membina budaya politik yang kuat, memberdayakan generasi muda, dan memanfaatkan kemajuan teknologi merupakan hal yang sangat penting agar sistem politik negara ini dapat berkembang di masa depan. Sekian. Mohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah. Pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Ya, sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus percayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Itu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan.